bertanya Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, minggu kemarin ada obrolan kecil antara saya dan dengan teman saya. Dengan? Sehingga muncul pertanyaan seperti ini Buya. Anda dengan siapa? Sebelumnya saya Dengan teman, Bu. dengan teman saya. Jadi sebelumnya saya minta maaf, mungkin saya salah ucap. Begini pertanyaannya Buya. Dia bertanya ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa? Terus saya jawab semampunya saya gitu kan. Gimana? Kata saya mengikuti 4 madhab, saya bilang gitu. Imam 4 madhab ya, ada seperti itulah ya Bu ya. Nah terus dia bertanya lagi, kalau gitu sahabat bukan Ahlussunnah dong, kata dia gitu. Kayak Abu Bakar Siddiq, Umar, kata dia gitu. Nah dari situ saya terdiam Bu ya. Mohon bimbingannya Bu ya, kata. Jadi pertanyaannya seperti itu tuh, jadi saya berpikir juga gitu. Kata saya kan, setahu saya yang Ahlussunnah wal Jamaah itu ya mengikuti 4 madhab gitu kan, 4 madhab. Jadi ya jadi di sini saya mohon bimbingannya Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Gitu aja Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi begini, siapapun Anda, jika Anda belum menguasai tentang sebuah ilmu, maka jangan biasakan berdebat dengan siapapun. Karena akan menjadi musibah bagi Anda di saat Anda mati kutu, tidak bisa, bukan karena ilmunya salah, cuma karena Anda belum mampu. Ternyata teman debat Anda itu lebih mengerti, lalu Anda dijerumuskan nanti. Paling indah Anda berkatakan, aduh ini urusan guru saya. Kalau pengen tahu, tanyakan ke guru saya. Guru Anda di mana? Bawa. Itu akan terkunci mulutnya. Sebab kalau Anda berhujah, Anda salah lagi, kadang-kadang termasuk jawaban Anda benar tapi kurang sempurna. Itu menjadikan banyak pertanyaan. Jadi Anda, kalau kami hadirkan kan ringkas saja. Akidah yang benar adalah dengan identitas 5, Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah, bermadhab. Anda hanya mengambil satu tok bermadhab. Yang Anda ceritakan dengan 4 madhab. Sebetulnya dengan 4 madhab saja sudah dijelaskan. Loh, kalau begitu sahabat Nabi bagaimana? Kan tidak ikut madhab 4. Nah ini jawabannya sederhana. Justru 4 madhab inilah yang menghantarkan kita, yang memberitahu kita, yang mengenalkan kita kepada amalan-amalan sahabat Nabi. Sebab 4 madhab itu ngambilnya dari atasnya dengan cara yang benar sampai ke sahabat Nabi. Yang bukan 4 ini ngaco, palsu nanti itu. Jadi justru 4 madhab ini di saat rancohnya pemikiran fikih yang aneh-aneh, maka mereka inilah yang mengembalikan kita kepada Rasulullah dan sahabat Nabi, sehingga asas di dalam berhujjah mereka, lihat kitabullah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijma. Ijma ini mereka harus meniti pendapat-pendapat yang mendahuluinya. Kemudian kias. Dan kias pun ada dasarnya adalah kitab sunnah, enggak boleh kias semaunya. Jadi sebetulnya 4 madhab, karena hanya Anda belum pengalaman, mungkin Anda jadi bingung. Sebetulnya katakan, justru yang mengembalikan kita kepada sahabat Nabi yang 4 madhab ini. Di dalam urusan fikih, urusan akidah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, kalau ada yang mengatakan, saya ikut sahabat Nabi saja langsung, tidak perlulah ikut madhab-madhab. Itu adalah omongan orang yang sombong. Lalu kita itu kenal ulama itu, kenal sahabat Nabi dari mana? Seolah-olah mengatakan nih, Anda jadi ustadz. Kalau Anda tidak jadi ustadz, bisa ngomong begitu gampang. Di saat Anda jadi ustadz, lalu saya jadi murid Anda. Di saat Anda menerangkan kamu hari ini, maaf Ustaz, afan Ustaz, sorry Ustaz, ya. Ana tidak mau ikut antum. Loh, kenapa? Ana mau ikut sahabat Nabi langsung. Ayo. Sama ngomong gitu, ini kan omong yang sombong. Ustaz Anda pasti, Ustaz itu akan berkata, untuk kenal sahabat Nabi dari omongan saya dari guru saya dari guru saya, begitu. Hanya orang sombong, saya ingin langsung Quran, kitabullah, sahabat Nabi. Dari mana kita kenal sahabat Nabi? Jadi kita bermadhab itu maksudnya ngikuti ulama. Ulama mengikuti ulama. Ulama mengikuti ulama. Lalu ulama ketemu dengan 4 madhab. 4 madhab ke atasnya itu adalah dari ulama. Mereka punya sanad guru yang jelas. Kenapa kalau cuma 4 madhab? Apa ada yang lainnya? 4 madhab ini karena mereka telah membuatkan rambu-rambu. Ada pondasinya, rambu-rambu, dasar-dasar pemikirannya yang berdasarkan pemikiran-pemikiran para sahabat Nabi. Misalnya itu tadi, harus kembali pada kitab, sunnah, ijma,
kias, kemudian nanti ada adilah mukhtalaf fiha. Itu semua adalah yang rambu-rambu yang beliau letakkan, sehingga apa? Ulama yang datang setelahnya itu mengikuti rambu-rambu ini. Apakah boleh saya ikut langsung Abu Hurairah? Oh boleh, ente ikut Abu Hurairah langsung boleh. Cuman rambu-rambunya mana yuk? Gimana ya? Ada bingung. Tapi kalau ikut madhab, saya ikut guru saya ikut ulama. Ulama yang rambu-rambu bagaimana mengatakan ini haram? Karena ada Quran. Bagaimana Quran dikatakan kok jadi haram? Quran melarang. Larangan itu adalah ditahrim untuk haram. Perintah lil wujub dan ini ada dalam bahasa dalam usul fikih. Jadi sederhananya begini. 4 madhab ulama-ulama itulah yang telah menghantarkan kita kepada sahabat-sahabat Nabi. Jaraknya jauh memang. Sebab ulama madhab adalah di antaranya para tabi'in. Imam Syafi'i saja 150 dan 150 Hijriah itulah wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan bersama Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i adanya Imam Malik. Dan Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Ini satu masa tabi'in. Masih dekat dengan sahabat Nabi mereka. Ini Abu Hasan Asy'ari datang setelahnya masalah akidah. Loh, memangnya sahabat Nabi akidahnya bukan Asy'ari? Ya bukan Asy'ari, tapi Abu Hasan Asy'ari inilah yang mengembalikan kita kepada manhajnya para sahabat Nabi seperti itu. Sederhananya begini, sampaikan kepada kawan Anda itu justru sahabat 4 madhab itulah yang menjadikan kita kenal sahabat Nabi. Tanpa mereka itu nggak tahu cara mengambil hukumnya, dia akan diam setelah itu. Saya bisa, coba ngomong apa? Dia akan ngomong pasti kembali kepada 4 madhab, nggak mungkin tidak. Oh, saya wudhu langsung baca hadis Nabi kalau Rasulullah SAW. Yang memberitahu hadis itu siapa? Oh, enggak nyari sendiri kitab Bukhari Muslim. Kalau seandainya semua umat, ya wahai kaum yang beriman, sholatlah kalian. Ini ada Al-Quran, kitab Allah. Kamu bisa baca bahasa Arab kan? Bisa. Ini ada hadis kutubus sitah. Lakukan sholat. Oh, dan 5 tahun enggak sholat. Caranya apa? Ikut para ulama yang sudah menyimpulkan sholat itu begini. Memang sekarang banyak orang yang sombong, enggak mau dengan ulama madhab ulama kita langsung kepada kitabullah, Al-Quran, hadis Nabi. Ada kesombongan kok dibesar-besarkan. Kalau kita mudah, saya mengikuti para ulama yang lebih tahu tentang sahabat Nabi SAW, yang lebih tahu tentang baginda Nabi, yang lebih tahu tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan setelah itu saya tahu akhirnya. Bukan setelah tahu seolah lupa, enggak pernah. Padahal itu yang ngaku mujtahid, enggak mau taklid dan sebagainya, hanya enggak mau bermadhab. Itu waktu belajar ngintip pendapatnya ulama madhab. Enggak mengintip dia, ngintipnya serius lagi. Sudah begitu enggak mau menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Padahal pendapat Imam Syafi'i. Qultu ngintip. Nah, ini loh hari ini kita dikuasai oleh orang-orang sombong seperti itu. Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahasanya, lihat, aku ingin pendapatku itu nanti tidak dinisbatkan kepada aku. Enggak usah pakai kultu lah. Qaulul ulama. Lah itulah bermadhab itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.